Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget deh. Banyak banget nih jamaah yang di rumah yang sudah bergabung di Islam itu Indah. Kita sedang membahas tema selagi muda halalin aja. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kita dan orang-orang yang kita sayang. Dan semoga bisa menjadi pahala bagi-bagi guru kita yang sudah menyampaikannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan menyaksikan dulu kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Wahai sekalian manusia, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda asalnya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, sehingga kalian tidak saling caci mencaci, sehingga kalian tidak saling mencari kekurangan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lengkapi ayat ini dengan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Karena kalian harus melihat daripada ketakwaan seseorang, bukan dari fisiknya saja, bukan dari materinya saja, bukan dari luarnya saja. Akan tetapi Allah katakan kalian saling kenal mengenal daripada mengetahui inna akramakum. Kemuliaan seseorang terletak daripada takwa mereka. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memerintahkan para sahabat untuk menikah. Wahai sahabatku, menikahlah karena menikah itu adalah bagian daripada sunnahku, kata Rasulullah. Sehingga para sahabat pun berbondong-bondong untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun melihat siapa saja sahabat yang belum menikah, biar aku nikahkan mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah seorang bangsawan daripada kaum Ansar. Ketika Rasulullah SAW masuk, Rasulullah langsung berkata kepada orang yang berada di sana atau tuan rumahnya, mengatakan, wahai Syekh, aku hendak meminang putrimu, kata Rasulullah SAW. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh tuan rumah. Apa? Rasulullah mau meminang putriku. Siapa yang hendak menolak daripada pinangan Rasulullah? Semua orang akan berbahagia. Ya Rasulullah, aku terima pinanganmu, kata orang tua perempuan tersebut. Lalu berkata kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah datang meminang putri kita. Tentu saja istrinya langsung menerima daripada pinangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada mereka, sesungguhnya aku pinang bukan untuk diriku, akan tetapi untuk Julaibib. Aku pinang untuk Julaibib. Julaibib adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak ganteng, tidak kaya, tidak bangsawan. Sahabat Rasulullah yang biasa-biasa saja, akan tetapi sangat taat kepada Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya mulailah cemberut wajah sang orang tua. Tunggu ya Rasulullah, kupikir untukmu, ternyata untuk Julaibib. Aku tanya dulu ya istriku. Masuklah sang bapak tersebut berkata kepada istrinya, wahai istriku, ternyata yang dipinangnya bukan untuk Rasulullah tapi untuk Julaibib. Gimana? No, la, jangan kalau untuk Julaibib. Mana mungkin saya nikahkan putri saya dengan orang yang tidak kaya. Mana mungkin saya nikahkan putri saya dengan bukan bangsawan. Kita ini dari keluarga bangsawan, jangan nikahkan putri kita dengan Julaibib. Mendengar perkataan tersebut, sang putri di dalam kamarnya mendengar. Kata sang ayah, wahai Rasulullah, tunggu ya. Dengan rasa gak enakan karena istrinya menolak, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu tunggu. Ini tergantung putriku ya Rasulullah. Aku tanya kepada putriku terlebih dahulu. Masuklah sang ayah dan sang ibu ke dalam kamar putrinya. Wahai putriku, Rasulullah datang untuk meminangmu. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah ingin meminangku, tapi bukan untuknya, melainkan untuk Julaibib.
Siapa yang berkata demikian ayah? Rasulullah. Ibu, siapa yang berkata demikian? Rasulullah. Apakah kalian setuju? Kami tidak setuju kalau dengan Julaibib. Apakah kalian hendak melawan perintah Rasulullah? Tidak wahai anakku. Kalau begitu nikahkan aku dengan Julaibib. Karena itu adalah perintah daripada Rasulullah. Wa'atiullah wa'atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasulullah. Maka menikahlah mereka berdua. Julaibib dengan seorang putri bangsawan. Suatu hari Julaibib keluar bersama Rasulullah. Hingga Rasulullah mencari para sahabatnya yang syahid di medan perang. Sahabatku mana yang meninggal dunia? Mana yang syahid? Mana yang syahid? Mana yang syahid? Sehingga dicarinya, mana Julaibib? Ternyata Julaibib syahid bersama dengan 7 orang kafir yang telah dibunuhnya. Sehingga Julaibib pun terbunuh. Sepeninggal daripada Julaibib, istrinya menjadi seorang yang sangat kaya raya. Yang diberkahi kehidupannya. Yang diberkahi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Taat kepada Allah. Dari kisah inilah Imam Malik mengambilkan kata sekufu. Sekufu bukan dalam artian harta. Sekufu bukan dalam artian kebangsawanan. Sekufu bukan dalam artian pendidikan atau nasab. Sekufu bukan dalam artian wajah. Tapi sekufu adalah dalam artian sesama solehnya, sama takwanya. Pendapat daripada Imam Malik. Shadaqallahu alaihi. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Mas Soni. Kemuliaan seseorang terlihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah. Di segmen sebelumnya Teguh nanya, maaf ya Teguh sempat keputus. Tadi kan Teguh bilang kalau udah nikah tapi masih nunda punya momongan gitu ya. Iya. Itu hukumnya apa? Memang sih zaman sekarang ada tuh gak jauh-jauh, mungkin saya juga punya temen ya. Nikah, langsung punya anak. Nanti dulu deh, masih pengen santai-santai dulu gitu. Masih pengen nikmatin pernikahan, nikmatin masa muda, masih pengen jalan-jalan. Sebenarnya boleh gak sih? Atau sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Biar gak salah kita dengarkan dulu yuk tausiah dari guru kita Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang setelah menikah menunda untuk punya keturunan. Betul atau tidak? Ada mungkin tetangga, sahabat dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada beberapa alasan kenapa manusia itu harus punya anak. Yang pertama karena menjalankan perintah Allah. Yang kedua, tolaba mahabbata Rasulillah SAW, mencari kasih sayang Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat bangga dan senang jika umatnya banyak. Banyak di sini bukan hanya banyak tapi juga berkualitas. Al-katsir wa thayyib. Berkualitas. Itu yang pertama. Tadi adalah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mencari kasih sayang Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah mendapatkan doa dari anak solih kalau kita punya anak. Dan yang keempat adalah apabila kita punya anak dan anak kita meninggal ketika masih kecil, itu yang menjadi doa atau penghantar ke surga bagi orang tuanya. Orang yang menunda kehamilan setelah pernikahan, ulama berbeda pendapat. Akan tetapi kita ambil pendapat salah satu ulama yang mengatakan boleh bagi suami dan istri menunda atau mengatur jarak kehamilan jika ada beberapa alasan. Di antaranya Syekh Mahmud Shaltut dalam bukunya Tanzimun Nasl mengatakan membolehkan perkara tersebut kalau ada alasan tertentu. Contoh, ada orang habis nikah. Udah deh pokoknya punya anaknya nanti dulu karena istrinya masih kuliah. Contoh ya. Kalau dua-dua sepakat walaupun ya udah kuliah nggak apa-apa, nikah, hamil juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau rasa istrinya tidak sanggup, sedang kuliah berat-beratnya, kemudian hamil juga, maka boleh mengatur jarak kehamilan. Bukan tidak punya anak, tapi mengatur jarak kehamilan. Nanti setelah lulus kuliah setahun kemudian baru punya anak. Yang kedua mungkin ada kontrak kerja. Kontrak kerja kemudian kalau hamil tidak bisa dan harus ganti rugi, maka itu dibolehkan oleh Syekh Mahmud Shaltut, seorang ulama Azhar. Sayyid Sabiq juga dalam bukunya Fiqh Sunnah menulis bahwa Islam itu mendambakan banyak anak. Silahkan punya anak perbanyak agar Rasulullah senang umatnya banyak berkualitas. Tapi tidak ada dalam Islam juga larangan untuk mengatur jarak memiliki anak. Jadi yang dibolehkan dan disetujui dalam Islam adalah tanzimun nasl, bukan taqti'un nasl. Harus kita bedakan ya Bu ya. Kalau taqti'un nasl itu memutus keturunan.
Ada orang setelah menikah pokoknya nggak mau hamil. Pokoknya tidak mau menyusui. Kalau menyusui nanti badannya jadi jelek katanya. Atau kalau hamil nanti bentuk tubuhnya tidak proporsional lagi. Tidak bagus lagi kalau perempuan. Akhirnya banyak di luar sana, na'udzubillah min zalik, di luar Islam ya. Orang-orang yang tidak mau hamil padahal dia sudah menikah, akhirnya meminjam rahim orang lain untuk hamil. Jadi suaminya punya, mohon maaf, hayawanatul manawi atau sperma, itu ditaruh di rahim perempuan lain, dititipkan, lahir anaknya anak mereka. Ini namanya jasa sewa rahim. Nah ini yang tidak dibolehkan. Setelah menikah tidak punya anak, apalagi melakukan hal yang haram, ini yang tidak dibolehkan. Tapi mengatur jarak, saya punya anak nih, belum 2 tahun. Padahal menyusui itu kalau bisa haulaini kamilaini liman aroda ayyutimma rodoah. Tapi saya punya rencana sama suami biar anak saya nyusu 2 tahun dulu baru punya anak lagi. Itu namanya mengatur jarak keturunan. Oh jadi bolehnya diatur jaraknya ya? Diatur jaraknya agar tidak menzolimi salah satu anak gitu. Oh karena memang ada alasan-alasan Ada alasan, tertentu. tapi itu pilihan. Masing-masing komunikasikan antara suami istri itu pilihan semuanya. Masya Allah, jazakillah khair saja. Sama-sama Mas. Jamaah! Mungkin dalam setiap pasangan memiliki anak adalah impian. Tapi banyak juga yang belum dikasih juga, tapi mungkin Allah akan memberikan itu secepatnya. Allah makanya memberikan kita waktu untuk berikhtiar. Cara kita berikhtiar itu macam-macam, salah satunya dengan titik pijit-pijit ikhtiar ini ya Ustadz ya. Ustadz Febri boleh maju ke depan, mohon izin Ustadz. Terima kasih Mas. Jadi pijit titik ini untuk laki-lakinya, suaminya atau istrinya Ustadz? Insya Allah bisa dua-duanya. Bisa Nanti tinggal dua-duanya? sering terapi di rumah insya Allah. Oke, mohon izin Ustadz silakan. Iya, bismillah. Nah, ketika kita menikah maka harapan yang terbesar adalah punya keturunan. Tadi Ustazah Syifa, guru kita menyampaikan di sana ada tetap penitipan rahim. Nah ini beda ya karena orang yang mengandung biasa ada emosional antara ibu dan anaknya. Ya, jadi beda dengan nanti titipan ke orang lain, emosionalnya beda. Nanti melahirkan anak juga tidak sesuai dengan karakternya. Ya, jadi ini perlu dijaga. Nah lalu apa sih yang diajarkan dalam Islam? Karena Islam mengajarkan banyak anak. Ya, kalau orang tua kita dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Ya, kalau sekarang katanya, oh khawatir nggak akan dapat rezeki. Enggak, pasti dicukupin rezekinya insya Allah. Nah maka Islam mengajarkan ada beberapa titik, saya bisa minta bantuan. Nanti saya ambilkan kursi Ustaz, biar saya punya keturunan juga. Nah salah satunya bisa dengan cara misalnya dengan kursi seperti ini. Nah untuk menjaga terutama nih buat laki-laki. Ya buat laki-laki biasanya sering mengendarai sepeda motor, maka ada sumbatan ya titik di antara anus dengan testisnya. Nah maka kita bisa melakukan seperti ini sambil kita seperti naik sepeda. Ya, ini walaupun gemuk tapi lincah. Ya, nah atau seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Ya, jadi ini saya ulangin. Jadi dia bisa seperti dayung sepeda, ya, atau ditarik. Ya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, makanya digunakan tempat yang sederhana yang di rumah ada. Kalau kursi pasti sudah ada di rumah. Ya, jadi kita bisa terapi. Nah, lalu beberapa titik saya bisa minta bantuan bintang tamu karena tadi pertanyaannya bagus-bagus, ya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia itu salah satunya adalah dari tulang belakang. Makanya selalu kita akan menterapi itu adalah dari tulang belakang, terutama tulang ekor. Ya, jadi dari mana? Nah di sini kita bisa lihat titik-titiknya Bu. Dari tulang belakang itu tembus ke tulang ekor. Jadi kita ambil 1 jari atau 2 jari kanan kiri. Jadi ini tulang, kita ambil 2 jari kita. Ke kanan dan ke kiri. Lalu kita pijit. Gimana cara pijitnya? Bisa pakai ini. Ya. Aduh enak ini. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita bagi. Ya ini kita bisa bagi. Jadi kita bagi menjadi 3 jalur. Tadi yang pertama, kedua, ketiga. Jadi kita tekan. Ya. Aduh enak banget. Ya. Nah, lalu berikutnya kita ambil bagian pinggangnya. Ya. Jadi pinggang sama, ini pinggang, kita ambil seperti ini juga. Ya, kita ambil. Nah, baru terus ke tulang ekor. Biasa 3 titik. 1, 2, 3. Ya. Nah lalu sekitar pantatnya, jadi bantalannya, maka bentuknya sama. Jadi kita bisa tekan seperti ini. Ya.
Ya, nah ini yang harus kita lakukan. Lalu kalau depannya kita lihat ke depan. Nah, kenapa? Biasanya wanita, nih terutama wanita, ya wanita biasa karena program dietnya segala macam menjaga berat badannya. Nah akhirnya asam lambungnya naik segala macam ini mempengaruhi. Jadi sehingga dari nutrisi kurang. Nah maka kita bisa keluarkan asam lambungnya itu dari mana caranya? Misalnya ini adalah hulu hati, kita ambil 4 jarinya. Jadi jangan pas tekan di hulu hatinya, nanti ngap. Ya tapi 4 jarinya. Ya 4 jari kita tekan. Ya 1, 2, nanti pada saat pusar dilompatin. Ya, langsung sampai di dekat sekitar kemaluannya. Ya, kita lompatin. Nah, tekan di sekitar kemaluannya. Nah, ini untuk laki-laki biasanya juga bisa membantu proses untuk daya pancar. Ya, udah gitu untuk kualitas. Ya, kalau untuk wanita biasa nanti akan menjaga kesuburannya jadi lebih stabil. Ya, jadi ini untuk terapinya. Nah, mana lagi yang paling bagus? Nah, salah satunya adalah bagian kepala. Ini kepala ini maaf, ini tengah-tengahnya. Ya, sambil kita bacakan doa karena ini adalah puncak. Apa kata Rasulullah? Ala rasun umumugis, tempat bertemunya seluruh organ. Dan Nabi mengatakan 100 penyakit dan 100 kejahatan. Ya, jadi bisa ditekan di sini. Berapa kali kira-kira saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu daerah tumit. Daerah tumit ini kita bisa dengan senam ringan. Jadi sekarang tuh lagi banyak senam-senam yang ringan. Jadi tumit ini adalah titik reproduksi. Jadi kita bisa seperti ini, terus dihentakkan. Kayak jinjit gitu ya? ya? Kayak jinjit tapi dihentakkan daerah tumitnya. Nah ini bisa mengatasin orang yang haidnya suka lama, sering plek. Ini dilakukan kapan? Kalau bisa di waktu duha. Di waktu duha sambil berjemur. Ya, saya berjemur. Jadi sebenarnya terapi-terapi ringan yang bisa kita lakukan ya di rumah untuk kesehatan kita. Nah, tinggal nanti bagaimana di bawah mata kaki kita bisa tekan sendiri, misalnya dengan kaki seperti tangan kita ambil seperti ini saja. Ya, jadi bentuknya kalau kita lihat itu segitiga. Ya. Kalau tengahnya tadi sudah, kelenjar reproduksinya sudah kita hentakkan, nah maka bentuknya segitiga bagian luar dan bagian dalam. Ya, jadi maaf bentuknya sama dengan bagian dalam kita segitiga. Ya, jadi itu yang harus dilakukan dengan pemijatan sendiri dengan tangan. Ya, makasih Kang. Ya, makasih Ustaz. Ya, nah jadi tidak ada alasan untuk tidak menterapi di rumah. Ada kursi, bisa pakai kursi. Kalau dulu kita sudah ajarkan terapi batang sapu. Setiap rumah pasti ada batang sapu. Semoga manfaat insya Allah. Masya Allah, jazakallah. Ya, makasih. Jamaah. Dipijit udah titik-titiknya supaya menambah kesuburan kita. Nanti insya Allah di segmen berikutnya juga akan ada amalan-amalan dan doa. Supaya dimudahkan dalam mendapatkan keturunan. Dan juga nanti akan ada ruqyah mandiri oleh Ustadz Febri ya Ustadz. Dibantu juga sama Ustadz Syam. Masya Allah. Untuk jamaah yang ada di rumah, ayo dicatat amalan apa aja nih nanti. Doanya apa aja nih nanti. Biar gak kelewatan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.